Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu Berin dan kali ini kita akan mencoba membahas sesuatu yang sering sekali ya dan selalu disalah tafsirkan atau salah dipersepsikan oleh teman-teman kita dari umat Kristiani. Jadi di ayat Matius pasal 4 ini ya, itu mereka menganggap bahwa ketika iblis mencoba Yesus itu bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kan? Dengan Matius 4 ini mereka mengatakan katanya ini bukti bahwa Yesus Tuhan. Nah, kita akan bahas sebenarnya. Ini sebenarnya benar apa tidak? Nah, itu menariknya guys. Kita akan bahas ya. Jadi kita bacakan dulu ini ya, di mulai ayat satunya ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah kan nih. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Nah, jadi maksudnya adalah jika engkau anak Allah, bukan Allah, ya, anak Allah. Jadi anak Allah dengan Allah itu dua hal yang berbeda. Contoh, saya anak bapak saya, berarti saya bukan bapak saya, ya kan? Saya anak Louis, berarti saya bukan Louis. Kalau dikatakan bahwa jika engkau anak Allah, artinya bukan Allah, tapi anak Allah, paham ya? Ini adalah dua entitas yang berbeda antara Yesus dengan Allah. Allah adalah bapaknya, Yesus adalah anaknya. Nah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia itu hidup bukan dari roti saja. Artinya bukan hanya cukup makan saja, tapi juga melaksanakan firman yang keluar dari mulut Allah. Berarti mulut Allah ya, bukan mulut anaknya. Karena Yesus kan anak Allah. Kalau ngomong tentang Allah berarti kan bapaknya gitu kan. Nah ini menarik guys ya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Jadi iblis itu membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Itu suatu tempat yang tinggi ya, bubungan gitu kan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini sekali lagi ya, ini anak Allah ya, bukan Allahnya ya. Anak Allah itu adalah bapaknya. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, berarti iblis ini pengen lihat nih. Jadi dia pengen coba gimana kalau Yesus ini jatuhkan dirinya ke bawah. Nah, sebab ada tertulis. Jadi iblis ini memakai dalil ya. Berarti kalau sebab ada tertulis berarti ada dalilnya. Jadi iblis ini dalam hal ini dia memakai dalil bahwa sebab ada tertulis ya di kitab suci gitu kan, mengenai engkau ya, mengenai Yesus maksudnya. Ia ini adalah Allah. Jadi mengenai Yesus, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi Allah ini ya, khusus Yesus ya, untuk khusus Yesus tuh Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan malaikatnya itu ya akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan tersentuh pada batu. Artinya ada tertulis dalam di kitab tuh bahwa nanti kalau Yesus ini lompat atau lompat dari tempat tinggi, nanti Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menangkap Yesus biar nggak jatuh dan kakinya terantuk guys pada batu. Artinya Allah akan tolong Yesus gitu. Jadi iblis pengen membuktikan ini dalil benar apa tidak. Dia ingin mencoba Yesus. Harusnya kan Yesus sebagai anak Allah harus yakin dengan dalil itu gitu kan. Jadi jangan ragu untuk lompat gitu. Karena ada dalilnya, nggak usah khawatir. Jadi kalau Yesus itu percaya pada dalil di kitab suci, harusnya dia dengan pedenya lompat gitu kan, harusnya kan. Tanpa takut, karena dalil itu tulis bahwa Allah akan nolong dia dengan memerintahkan malaikatnya untuk menatang Yesus di atas tangannya supaya kakinya tidak terantuk pada batu ketika jatuh. Nah, tapi Yesus menjawab dengan dalil lagi. Jadi dalil iblis ini dijawab dengan dalil lagi oleh Yesus.
Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Nah, ini menariknya. Jadi dalil iblis dibalas dengan dalil juga oleh Yesus gitu kan. Jadi mereka ini adu dalil, guys. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, ini yang saling mengerti oleh teman-teman Kristiani. Ya. Jadi jelas di sini adalah janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Artinya jangan mencobai Bapa, karena Yesus kan anak Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi jangan mencobai Bapa gitu. Janganlah engkau mencobai Bapa. Maksudnya adalah karena Bapa tuh pasti akan melakukan itu. Jadi tidak perlu dicoba-coba gitu, guys. Berarti ya. Jadi nggak perlu dicoba. Misalnya gini ya. Misalnya saya adalah seorang anak. Nah, orang tua saya itu akan nolong saya kalau saya dalam bahaya gitu kan. Nah, tapi saya ragu nih sama orang tua saya, apakah dia akan nolong saya atau tidak. Maka saya coba-coba, guys. Iya, ketika jalan-jalan ya, saya coba lari ke arah jalan raya gitu misalnya. Misalnya kalau saya anak kecil misalnya, anak umur berapa tahun gitu kan, yang apalah, yang masih dalam penjagaan orang tua. Lalu tiba-tiba saya mencoba orang tua saya dengan saya coba lari ke jalan raya, ya karena jadi itu nggak boleh kan, nggak boleh. Meskipun saya tahu orang tua saya akan nolong saya tidak boleh melakukan itu, karena itu mencobai orang tua namanya. Seakan-akan benar nggak sih orang tua saya ini akan menyelamatkan saya gitu kan? Itu kan hal yang konyol gitu. Suatu hal yang orang tua kita pasti lakukan. Nah, sama seperti ini, kalau tertulis di kitab suci bahwa Allah akan meminta malaikat untuk nolong Yesus kalau dia lompat di tempat tinggi dan jatuh, ya malaikat akan menangkapnya sehingga dia tidak jatuh terantuk batu. Itu ada suatu hal yang pasti karena dalil itu ada di kitab suci. Jadi nggak ada keraguan lagi. Sama seperti kayak kita dengan orang tua kita yang dia ketika kita masih dalam penjagaan mereka, ketika kita dalam bahaya mereka akan nolong kita. Makanya jangan tidak perlu coba-coba gitu. Jadi yang dicobain sini sebenarnya siapa? Bukan Yesusnya dicobain, tapi Allahnya, Bapaknya yang cobain. Padahal nggak Bapaknya ini akan nolong anaknya gitu kan? Nah, di situ yang mereka tidak pahami, guys. Jadi iblis itu meskipun iblis sedang interaksi dengan Yesus, dia bukan sedang mencobai Yesus, dia sedang mencobai Allah gitu. Ya kan? Mencobai Allah melalui Yesus. Apakah ini anak Allah ini percaya dengan dalil itu bahwa kalau dia jatuh lompat dia akan ditolong oleh malaikat-malaikat Allah gitu. Nah, lalu ditamu lagi ya, dan iblis membawanya pula, di iblisnya mencoba lebih jauh lagi usahanya kan, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu engkau sujud menyembahku. Nah, jadi ini jelas sekali nggak mungkin ini Tuhan, tidak mungkin Yesus Tuhan, karena nggak mungkin ada iblis berani memerintahkan Tuhan untuk sujud pada dia gitu kan. Gak ada ceritanya ada makhluk berani menyuruh Tuhannya ya, berhadapan ya, head to head itu untuk sujud menyembah dirinya. Gak mungkin ada makhluk yang berani kepada Tuhannya seperti itu, guys ya. Gak mungkin. Karena Tuhan itu kan maha kuasa ya. Jadi ketika ada ke iblis lancang begitu kan, ini kan suatu hal. Jadi kalau iblis tahu Yesus Tuhan, dia tidak akan berbuat seperti itu, mengatakan bahwa jika engkau sujud menyembahku gitu kan, tidak mungkin berani dia kalau Yesus itu memang Tuhan. Tapi karena Yesus bukan Tuhan, maka dia berani. Nah, kita tahu Yesus itu kan sujud di Taman Getsemani. Jadi ketika Yesus itu ketakutan ya, dia dikejar-kejar oleh para rabai Yahudi, dia kan lari sembunyi di tengah malam di tengah hutan yang lebat di Taman Getsemani. Di situ dia sujud dan berdoa kepada siapa? Kepada Allah Bapa, kepada Tuhannya, bukan kepada dirinya sendiri. Jadi Yesus tuh faktanya dia sujud menyembah Bapa. Jadi iblis ingin barter. Jadi kalau Yesus sujud menyembah iblis, dia akan memberikan semua yang diperlihatkannya ya, yang diperlihatkan dari atas gunung, bahwa yang sangat tinggi, dan bahwa ya dia akan memberikan semua kerajaan dunia dan kemegahannya, guys. Nah, tapi apa kata Yesus? Maka berkatalah Yesus padanya. Jadi Yesus memakai dalil lagi nih, dalil yang kedua gitu kan. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi Yesus
Jadi Yesus memakai dalil bahwa nggak boleh nyembah selain Allah, apalagi nyembah iblis nggak boleh. Sebab tertulis ada dalil di kitab suci bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi Yesus tuh ikut dalil Alkitabnya, guys, dalil kitab sucinya, bahwa Dia tuh harus hanya menyembah Tuhan Allah dan hanya kepada Dia sajalah Yesus berbakti dan kita semua berbakti, gitu kan. Lalu karena iblis gagal merayu Yesus untuk agar dia tuh barter ya, dari menyembah Allah menjadi menyembah Allah Bapa, menyembah iblis dengan barter tawaran akan memberikan dunia dan segala kemegahannya. Yesus tidak tertarik karena dia tetap berpegang pada apa yang dalil dari kitab suci, bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, jadi ini fakta bahwa kalau kita baca ini dan kita mengerti ya, ini membuktikan justru Yesus bukan Tuhan. Kan dia berpegang kepada tidak boleh mencobai Allah, nggak boleh. Jadi Allah itu pasti akan menolong Yesus ketika dia dalam bahaya, ketika dia akan lompat dari tempat yang tinggi, nanti Allah akan memerintahkan malaikat untuk menentang dia, untuk menjaga supaya tidak jatuh, gitu kan, tidak terantuk batu. Nah, itu dia yakini sekali, ya kan. Nah, cuman dengan keyakinan itu nggak boleh juga dicobai, gitu kan, seperti keyakinan kita pada orang tua kita yang akan menyelamatkan kita ketika dalam bahaya. Itu nggak perlu dicoba-coba, guys, ya, nggak perlu ya, kita coba ya, bener nggak nih orang tua saya nih bakal menyelamatkan saya, lalu kita pura-pura kita pura-pura lari ke jalan raya, gitu kan, itu kan nggak boleh dilakukan. Orang tua pasti kan marah, gitu kan, ini ngapain anak saya begini, gitu kan. Juga dalam hal barter iblis tadi, sekali lagi ya, untuk menukar menyembah Allah dengan menyembah dirinya, dia akan memberikan dunia beserta segala kemegahannya, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.